Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, segala puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera mari pula kita tujuankan kepada baginda Allah Habibullah, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah pendek yang berjudul Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah keseluruhan tingkah laku, perkataan dan suara hati dalam menyembah dan mengagungkan Sang Pencipta, seperti dalam mentauhidkannya, berzikir, berdoa, bersyukur atas nikmatnya, kepatuhan atas perintah dan larangannya, serta totalitas beribadah kepadanya. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minun. وَرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepadanya dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dapat kita simpulkan bahwa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam sedunia. Menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, menolong kita agar kita dapat mengetahui kekurangan yang harus kita perbaiki, memberitahu jalan yang lurus ditempuh, dan memberikan karunia semangat terus-menerus sehingga kita tidak dikalahkan oleh kemalasan, tidak dikalahkan oleh kebosanan, dan tidak pula dikalahkan oleh hawa nafsu. Dan mudah-mudahan pula warisan terbaik dari kita yang dapat diwariskan kepada keluarga, keturunan, dan lingkungan adalah keindahan akhlak kita. Karena ternyata keislaman seseorang tidak diukur oleh luasnya ilmu. Keimanan seseorang tidak diukur oleh hebatnya pembicaraan. Kedudukan di sisi Allah tidak juga diukur oleh kekuatan ibadahnya semata.
Tetapi semua kemuliaan seseorang yang paling benar Islamnya, yang paling baik imannya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi kedudukannya dalam pandangan Allah, dan yang akan menemani Rasulullah SAW ternyata sangat khas, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Walhasil, sehebat apapun pengetahuan dan amal kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun kedudukan kita, jikalau akhlaknya rusak, maka tidaklah bernilai. Kadang kita terpesona pada topeng duniawi, tapi segera sesudah tahu akhlak buruknya, pesona pun akan pudar. Yakinlah bahwa Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini ditanyakan sendiri oleh beliau ketika menjawab pertanyaan seseorang sahabat. Yang pertanyaannya itu, mengapa engkau diutus ke dunia ini ya Rasul? Rasul menjawab, innama baitul liutmanina makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Sayangnya, kalau mendengar kata akhlak, seakan fokus pikiran kita hanya terbentuk pada senyuman dan keramahan. Padahal maksud akhlak yang sebenarnya adalah jauh melampaui sekadar senyuman dan keramahan. Karenanya penjabaran akhlak dalam perilaku sehari-hari bukanlah suatu hal yang terpecah-pecah. Semua terinteraksi dalam satu kesatuan yang utuh, termasuk bagian akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipastikan benar-benar bersih. Orang yang menjaga akhlaknya kepada Allah, hatinya benar-benar putih, seperti putihnya air susu yang tidak pernah tercampuri apapun. Bersih sebersih-bersihnya, bersih keyakinannya, tidak ada sekutu lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tetes pun di hatinya meyakini kekuatan di alam semesta ini selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia sangat jauh dari sifat munafik. Bagaimanakah sifat munafik? Imam Al-Ghazali menuturkan ucapan Imam Hatim Al-Asam tentang seseorang ulama sahih. Kita mengupas perbedaan antara orang yang mukmin dan orang munafik. Seseorang mukmin senantiasa disibukkan dengan bertafakur, merenung, mengambil pelajaran dari aneka kejadian apapun di muka bumi ini. Sementara orang munafik disibukkan dengan ketamakan dan angan-angan kosong terhadap dunia ini. Seseorang mukmin berputus asa dari siapa saja dan kepada siapa saja, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik mengharapkan dari siapa saja kecuali dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang mukmin merasa aman, tidak gentar, tidak takut oleh ancaman siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa apapun yang mengancam dia ada dalam genggaman Allah. Di lain pihak, orang yang munafik justru takut kepada siapa saja kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Seorang mukmin menawarkan hartanya demi mempertahankan agamanya, sementara orang munafik menawarkan agamanya mempertahankan hartanya demi seseorang mukmin menangis karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia berbuat kebajikan, sementara orang munafik tetap tertawa meskipun dia berbuat keburukan. Seorang mukmin senang berkhalawat dengan menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang munafik senang berkumpul dengan bersukarja, bercampur baur dengan khalayak yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seseorang mukmin ketika menanamkan merasa takut jikalau merusak, sedangkan seseorang munafik
mencabuti seraya mengharapkan panennya. Dan juga seorang mukmin memerintahkan dan melarang sebagai siasat dan cara hingga berhasil memperbaiki larangan dan perintah seseorang. Mukmin adalah upaya memperbaiki, sementara seseorang yang munafik memerintah dan melarang demi meraih jabatan dan kedudukannya, sehingga dia malah merusak. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat, nampak demikian jauh beda akhlak antara orang mukmin dengan seseorang munafik. Oleh karenanya, kita harus benar-benar berusaha menjauhi perilaku-perilaku munafik seperti diuraikan yang dijelaskan saya tadi. Kita harus benar-benar mencegah diri kita untuk meyakini adanya penguasaan yang memandingi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin siapapun yang punya jabatan di dunia ini hanyalah sekedar makhluk hidup sementara dan bakal mati. Seperti halnya kita juga, jangan terpengaruh dan terpesona dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Sebab itu cuma tempelan sementara saja, yang kalau tidak hati-hati justru itulah yang akan menghinakan dirinya. Adapun cara kita sebagai seorang muslim untuk berakhlak baik kepada Allah, yaitu selalu bertobat kepada Allah, mengingatnya, dan selalu mematuhi segala perintahnya, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bertobat kepadanya, dan selalu berzikir, berhusnuzan kepada Allah, bertingkah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal, dan tadaru atau merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, janganlah kita memunafikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim haruslah sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah menjadikan kita makhluk yang sempurnanya. Demikian ceramah singkat dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.